Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. BTW, gue mau terima kasih ke kalian yang masih setia nonton dan selalu support channel ini. Karena support kalian lah yang membuat gue jadi semangat untuk membuat konten setiap minggunya. Ngomong-ngomong, apa kabar nih buat kalian semua? Doa dari gue, semoga kalian semua sehat-sehat dan bahagia supaya ada gairah buat beraktivitas. Nah, di video kali ini gua bakal membahas film yang dibintangin Jim Carrey lagi, yang berjudul The Mask. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang hidupnya nggak semangat dan nggak bergairah cuy. Tapi tiba-tiba kondisinya berubah drastis setelah menemukan topeng ajaib. Penasaran gimana ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan seorang penyelam yang sedang berusaha membuka kotak. Namun, usahanya gagal karena tiba-tiba beton jatuh menimpa dirinya. Scene berpindah ke sebuah bank yang memperlihatkan pegawai bank bernama Stanley Ipkiss. Nah, Stanley adalah pegawai bank yang terkenal cukup ramah dan baik banget. Tapi sayangnya di sisi lain dia kurang beruntung dalam hal asmaranya. Saat itu datanglah temannya yang bernama Charlie untuk mengajak pergi ke klub baru di kota itu yang bernama Coco Bongo. Nah, pas mereka lagi asik ngobrol, datanglah wanita cantik yang ingin membuat rekening baru. Dia bernama Tina. Karena terpesona dengan kecantikan Tina, Stanley rada grogi sampai nggak sadar kalau si Tina ini sedang memata-matai berangkas menggunakan kamera di tasnya yang terhubung ke komplotan mafia yang dipimpin Dorian untuk merampok bank itu. Setelah pulang kerja, Stanley mampir dulu nih ke bengkel buat ngambil mobilnya yang bakal dia bawa nanti ke klub malam. Nah, tapi si gendut ngibul kalau mobil si Stanley ini belum kelar dibenerin. Jadi dia meminjamkan mobil klasik butut buat Stanley bawa ke sana. Malam pun tiba. Stanley datang ke sana membawa mobil klasik pinjaman pemilik bengkel. Di sana, dia bertemu dengan si Charlie yang lagi asik bareng teman-teman ceweknya. Nah, pas si Charlie masuk ke dalam, justru si Stanley ini dihadang yang akhirnya nggak dibolehin masuk. Gak lama dari situ datanglah si cantik Tina yang ternyata dia seorang penyanyi di klub itu. Tapi karena kondisinya udah kacau banget, si Stanley pun cabut sambil marah-marah. Mobil yang dia bawa nih seketika mogok cuy. Dalam keadaan kesal, dia pun melampiaskannya ke mobil itu. Tanpa sengaja, Stanley melihat ada seseorang yang tenggelam. Tapi ternyata itu cuma segumpalan sampah yang menyerupai tubuh manusia. Di situ, Stanley menemukan topeng misteriusnya. Pas mau dicoba, tiba-tiba datang polisi yang lagi patroli menyuruhnya pulang. Di kosan, Stanley dimarahin ibu kos karena pulang larut malam. Dalam keadaan kesal, Stanley nggak memperdulikan hal itu. Justru, dia memilih masuk dan memeluk anjing kesayangannya yang bernama Milo. Nah, si Stanley nih suka banget nonton kartun coy. Tapi, baru beberapa menit dinyalain, tiba-tiba ibu kos ngomel karena keberisikan. Stanley yang gabut akhirnya langsung mencoba memakai topeng itu. Nah, efek dari topeng itu membuatnya jadi manusia konyol yang bertingkah aneh, tidak seperti Stanley pada umumnya. Seketika dia memiliki kekuatan super dan bisa mengeluarkan apapun dari kantong ajaibnya. Saat jalan-jalan, tanpa sengaja Stanley bertemu dengan gerombolan preman. Namun, dengan kekuatannya sekarang, justru dia malah mengerjai preman tersebut dengan sebuah balon yang bisa dijadikan apa aja sesuai keinginannya.
Dari sana Stanley pergi ke bengkel untuk mengerjai montir yang ngibulin dirinya juga. Besoknya Stanley terbangun dan mengira kalau kejadian semalam itu cuma mimpi. Tiba-tiba dia didatangi polisi yang bernama Calloway yang menanyakan tentang penyerangan ibu kos malam itu. Mengetahui itu kejadian nyata nih, si Stanley langsung membuang topeng itu. Tapi sayangnya topeng itu balik lagi ke dalam kamarnya. Sesampainya di bank, Stanley dimarahi atasannya karena datang terlambat. Tapi setelah atasannya tahu kalau Tina kliennya Stanley nih, mendadak atasannya jadi baik ke dia. Seketika datanglah wartawan yang ingin berbicara dengan Stanley. Dia bernama Peggy. Peggy datang untuk menanyai tentang kejadian aneh yang terjadi di bengkel langganan Stanley. Dengan cepat, Stanley mengalihkan pembicaraannya supaya nggak ketahuan perbuatan dia ke montir-montir itu. Malamnya, Stanley mimpi sedang menggoda si Tina. Nah, saat itu tiba-tiba Tina menjilat Stanley yang ternyata itu kelakuan si Milo. Nah, Stanley yang udah terlanjur bangun, dia memutuskan buat pakai topeng itu lagi. Niatnya, Stanley ingin menemui Tina di klub Koko Bongo dengan penampilan menarik dan super pede. Somebody stop me! Saat itu, gerombolan Dorian hendak membobol brankas bank tempat kerja Stanley. Tapi di sisi lain, ternyata The Mask udah duluan membobol brankas itu. Yang akibatnya, aksi mereka dikepung oleh para polisi cuy. Di depan klub, Stanley datang menaiki mobil limosin super duper panjang cuy. Nah, dengan tengilnya nih, si Stanley menghamburkan uang hasil rampokannya di sana cuma-cuma. Kebetulan Stanley datang pas si Tina lagi tampil di sana. Malam itu Tina tampil dengan paras yang cantik dan melehoy banget cuy. Penampilannya membuat Stanley bertingkah konyol seperti kartun-kartun yang sering dia tonton. Setelah penampilan Tina selesai nih, seketika Stanley naik ke atas panggung dan merubah musiknya dengan genre yang ngebeat gitu. Tanpa banyak bacot, dia langsung mengajak Tina berdansa di sana. Di sisi lain, Dorian kesal melihat anak buahnya tertembak saat merampok bank. Anak buahnya bilang aksi pembobolan mereka didahuluin sama The Mask. Dengan emosi, Dorian menyuruh anak buahnya membunuh The Mask. Nah, pas si Stanley lagi nyosor nih, tiba-tiba dasinya tertembak dan berubah jadi potongan piyama tidur. Di situ, Dorian minta uang rampokan itu ke si Stanley. Bukannya dikasih nih, justru Stanley malah meledek Dorian dengan tingkah konyolnya. Dorian yang marah akhirnya menyuruh anak buahnya menembak Stanley. Namun, gak ada satupun peluru yang kena sama sekali. Sampai akhirnya dia berpura-pura terkena tembakan itu dan bertingkah seakan-akan dirinya bakal tewas. Nah, gak lama saat itu tiba-tiba dia dapat penghargaan karena aktingnya itu. Paginya Stanley terbangun mendengar suara datangnya Letnan Calloway. Kondisinya yang kaget sekaligus panik membuatnya nggak sengaja buka gudang yang berisi uang rampokan itu. Calloway datang saat itu ingin menanyai Stanley tentang The Mask yang telah merampok bank tempat kerjanya. Calloway juga menemukan potongan piyama miliknya. Tapi Stanley menyangkal dengan beralasan kalau piyamanya udah dicuri orang. Di sisi lain, Dorian melakukan sayembara untuk menangkap The Mask dengan imbalan uang $50.000. Seperti biasa, Stanley selalu dimarahi atasannya karena datang terlambat. Tapi dengan berani, Stanley memarahi balik atasannya itu. Seketika Tina datang menemui Stanley dengan niat mencari tahu tentang The Mask. Karena faktanya Tina ini udah terkesan saat berdansa di klub waktu itu.
Mendengar hal itu, Stanley langsung mengaku kalau dia berteman dengan The Mask dan bakal mengatur pertemuan mereka malam ini di taman. Scene berpindah memperlihatkan Stanley yang sedang konsultasi tentang topengnya itu ke dokter yang bernama Numan. Dokter itu bilang kalau topengnya itu kemungkinan milik Dewa Loki yang diusir oleh Odin. Saat itu Stanley langsung mencoba menunjukkan kekuatan topeng itu. Tapi sayangnya gak terjadi apa-apa cuy. Dan dokter Numan justru malah mengira si Stanley ada gangguan jiwa. Malamnya, Stanley pun menemui Tina di taman. Tina terkejut karena yang datang adalah Stanley bukan The Mask. Akhirnya, Stanley pergi dan berubah menjadi The Mask. Stanley langsung merayu Tina dengan tingkah sok coolnya. Tapi sayang, aksinya terhenti karena kedatangan polisi yang hendak menangkapnya. Saat digeledah justru mereka terkejut karena isi kantongnya barang-barang aneh nih cuy. Dengan triknya Stanley pun melarikan diri dari Letnan Calloway. Dikiranya udah lolos, tanpa disadari dirinya udah terkepung pasukan polisi dari tadi. Hebatnya Stanley selalu punya cara untuk melarikan diri cuy. Dan caranya saat ini adalah membuat para polisi bernyanyi dan menari sampai lengah. Akhirnya dia membuka topengnya dan dijemput Peggy yang hendak menyelamatkannya. Nah, pas lagi berduaan sama si Peggy nih, Stanley cerita kalau hidupnya berubah setelah memakai topeng itu. Seketika Peggy menyarankan untuk jadi dirinya sendiri tanpa topeng itu, karena Peggy suka dengan Stanley yang asli. Tapi ternyata Peggy berbohong karena tiba-tiba Dorian datang. Peggy langsung menyerahkan topeng itu ke si Dorian cuy. Rupa-rupanya dia tergiur dengan hadiah sayembara Dorian itu. Seketika Dorian memakai topeng itu dan berubah menjadi sosok The Mask yang jahat. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang rampokannya di rumah Stanley. Dan juga menyerahkan Stanley ke kantor polisi cuy. Pada akhirnya Stanley pun ditangkap letnan yang sekaligus menemukan topeng hijau di jaketnya. Tanpa banyak bacot, Stanley langsung dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, si Tina ditangkap Dorian dan anak buahnya. Stanley yang mengetahui hal itu langsung meminta tolong Milo untuk mengambil kunci sel itu di penjaga yang lagi tertidur. Setelah berhasil keluar nih, Stanley langsung mengambil pistol dan menggetok penjaga di sana. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kedatangan letnan saat itu. Stanley pun meminta Letnan Calloway buat membawanya keluar dengan berpura-pura akan memindahkannya ke tempat lain. Di sisi lain, Dorian sedang bertengkar dengan orang yang ingin mengambil alih klubnya. Akhirnya mereka pun tiba di klub Dorian. Di dalam, Stanley melihat Tina diikat dan dipasangi bom oleh Dorian. Tapi tiba-tiba dia kepergok salah satu anak buah Dorian nih. Tina yang melihat Stanley datang, akhirnya merayu Dorian untuk berciuman dengan syarat harus lepas topeng. Saat itu, Tina langsung menendang topengnya dan ditangkap oleh Milo anjing Stanley. Nah, pas mau dibawa kabur nih, tanpa sengaja Milo memakainya dan berubah menjadi anjing gokil. Setelah Stanley berhasil mengalahkan Dorian nih, dia langsung melepaskan topengnya dari si Milo dan memakainya untuk melawan mereka. Did you miss me? Do ya? Melihat bomnya akan meledak, tanpa banyak bacot Stanley langsung mencaplok bom itu. Di luar, Stanley hendak ditahan oleh Calloway tapi usahanya gagal. Karena dia bertemu dengan atasannya yang bersaksi kalau The Mask aslinya adalah Dorian. Hal itu pun membuatnya menjadi lolos dari hukum.
Akhirnya Stanley memutuskan untuk membuang topeng itu di tempat awal dia nemuin. Charlie yang melihat langsung nyebur dan hendak mengambil topeng itu. Tapi sayangnya dia keduluan sama si Milo. Dan film pun diakhiri dengan adegan percipokan duniawi. Oke, jadi itulah alur cerita film The Mask 1994. Gimana menurut kalian cuy? Gua harap kalian ngerti dengan penjelasan gua ya. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Gua Jeki izin pamit. See you next video. Bye.